Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Erviana Dwi Aksari NPM 100, 2. Venta Kurnia Herawati NPM 108, 3. Raffi Astrian Yudhistira NPM 109. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pengembangan ekonomi kreatif. Selanjutnya yaitu alasan pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif didasarkan pada fungsi, peran, dan kontribusi ekonomi kreatif terhadap aspek masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, ada 6 alasan mengapa ekonomi kreatif perlu dikembangkan. Yang pertama, ekonomi kreatif berkontribusi terhadap 1. Produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, peningkatan ekspor. Yang kedua, ekonomi kreatif berdampak sosial, yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup dan peningkatan toleransi sosial. Yang ketiga, ekonomi kreatif mendorong inovasi dan kreativitas, yaitu dapat merangsang ide dan gagasan serta menciptakan nilai. Yang keempat, dengan ekonomi kreatif, sumber daya dapat terbarukan, yaitu berbasis pengetahuan, kreativitas, dan green community. Yang kelima, ekonomi kreatif dapat menciptakan iklim bisnis yang disebabkan karena dapat menciptakan lapangan usaha, berdampak bagi sektor lain, dan dapat memperluas jaringan pemasaran. Yang keenam, ekonomi kreatif dapat meningkatkan citra dan identitas bangsa, yaitu melalui cara meningkatkan turisme, mengembangkan ikon nasional, membangun budaya dan warisan budaya, serta memelihara dan mengembangkan nilai-nilai sosial dan mengembangkan nilai-nilai lokal. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia, menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, ada 4 aspek yang harus diperhatikan dan dikembangkan. Yang pertama yaitu ekonomi kreatif dapat menemukan ide-ide, seni, dan teknologi. Yang kedua, keunggulan produk. Ekonomi berbasiskan seni budaya dan kerajinan. Yang ketiga, ekonomi warisan. Dan yang keempat, ekonomi kepariwisataan yang berbasiskan keindahan alam. Berikut ini ada beberapa bidang yang dapat dikembangkan secara kreatif, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bidang kepariwisataan, yaitu meliputi wisata air, wisata pantai, wisata pegunungan, wisata sungai, wisata bahari atau laut, wisata olahraga, wisata belanja, dan agrowisata. Yang kedua, bidang budaya, meliputi cagar budaya, warisan budaya, dan seni budaya. Yang ketiga, bidang pengelolaan hasil sumber daya tambang, meliputi hasil pertambangan logam, tanah liat, nikel, minyak bumi, dan bahan mineral lainnya. Yang ketiga, yang keempat, bidang pertanian. Berbagai macam hasil pertanian yang dapat diolah menjadi jenis makanan dan obat-obatan. Yang kelima, bidang kehutanan, yaitu berbagai hasil hutan. Yang keenam, bidang peternakan, perikanan, perkebunan, dan hasil kelautan. Yang ketujuh, bidang arsitektur, yaitu meliputi wisata cagar budaya atau heritage. Yang kedelapan, bidang jasa, baik jasa keuangan maupun jasa-jasa lainnya yang dapat dikembangkan dalam bentuk ekonomi kreatif.
Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama ada pemberdayaan bahan baku lokal dan tidak harus mengimpor. Dan yang kedua, sumber daya menjadi terbarukan. Yang ketiga, mendorong iklim kreatif untuk setiap sektor. Yang keempat, menciptakan pemerataan baik pendapatan maupun kesempatan berusaha. Yang kelima, menjamin kelangsungan berusaha. Yang keenam, menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha, sehingga tenaga kerja Indonesia tidak perlu mencari pekerjaan ke luar negeri. Selanjutnya yaitu pembaruan sumber daya dalam ekonomi kreatif. Yang pertama, pembaruan sumber daya alam. Contohnya, usaha industri pandai besi di Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, bisa mengolah besi bekas menjadi alat-alat kebutuhan rumah tangga dan perkakas seperti golok, pisau, gergaji, cangkul, dan sebagainya yang nilainya cukup tinggi. Yang kedua, para pengrajin marmer di Padalarang bisa mengolah limbah dari industri keramik menjadi marmer yang dibuat berbagai macam barang dan alat rumah tangga yang unik. Yang ketiga, industri konveksi di Bandung bisa mengolah bahan-bahan dari industri garment menjadi pakaian anak-anak yang sangat menarik dan unik, sehingga harganya sangat mahal. Yang keempat, limbah plastik bisa diolah menjadi barang lain yang nilai dan harganya lebih tinggi. Yang kedua, pembaruan produk ekonomi. Contohnya, dari 1 kilogram pisang bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti keripik, selai, permen, roti, dan lain sebagainya. Semua jenis yang dihasilkan tersebut bisa direkayasa kembali menjadi makanan baru. Misalnya keripik pisang atau selai rasa coklat, rasa stroberi, rasa vanili, dan rasa jeruk. Dengan proses kreatif, pengolahan pisang tersebut tentu saja berdampak pada peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan para pengrajin dan petani pisang. Yang ketiga yaitu pembaruan seni dan kerajinan. Contohnya hasil kerajinan handicraft seperti anyaman, hiasan, dan hasil kerajinan lain yang berbasis budaya dapat direkayasa untuk menjadi produk komersial dengan cara mengembangkan desain dan fitur keunikan tertentu untuk menghasilkan kebaruan produk tersebut. Yang kedua, seni dari budaya daerah seperti seni patung Bali dan Asmat dari Papua bisa direkayasa dan dikombinasikan untuk menghasilkan kebaruan produk seni patung. Yang ketiga, kesenian seperti wayang golek dari Jawa Barat, seni reog Ponorogo dari Jawa Timur dapat dilakukan kolaborasi untuk menghasilkan kebaruan dan keunikan sehingga lebih menarik dan lebih bernilai. Yang keempat, pembaruan ekonomi kepariwisataan. Cina, Hong Kong, dan Singapura tidak memiliki banyak sumber daya alam, tetapi sekarang menjadi negara yang maju. Bahkan orang datang dari luar negeri tersebut untuk berwisata, berinvestasi, menjual, dan membeli. Padahal negara tersebut tidak banyak memiliki sumber daya alam. Bahkan dengan kemajuan teknologinya, Singapura yang luas wilayahnya sangat kecil, berhasil mengembangkan sektor wisata di Pulau Sentosa,
atau yang biasa disebut dengan Sentosa Island. Selanjutnya, saya Venta Kurnia Herawati, NPM 108, ingin menjelaskan tentang cetak biru industri kreatif Indonesia. Seperti tertuang pada cetak biru pengembangan ekonomi kreatif Departemen Perdagangan pada tahun 2004-2009 bahwa pengembangan ekonomi kreatif tahap pertama di Indonesia sebenarnya diharapkan menghasilkan kreativitas modal sosial yang memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama pembentukan komunitas kreatif atau creative community formation, yang kedua kesadaran berkreasi atau awareness creation, yang ketiga perluasan jejaring atau networking expansion, yang keempat kolaborasi orang kreatif atau creative people collaboration. Slide selanjutnya yaitu mengenai membentuk cetak biru atau Blueprint Industri Kreatif Indonesia Departemen Perdagangan tahun 2007. Ada 2 tahap, yaitu tahap penguatan dan tahap akselerasi. Tahap penguatan. Pada tahap ini, kontribusi industri kreatif ditargetkan mencapai 6-8% terhadap PDB real nasional. Kontribusi ekspor diharapkan mencapai 6-8% dari ekspor nasional dan menyerap tenaga kerja minimal 6,5%. Sedangkan yang kedua, tahap akselerasi. Pada tahap ini, ekonomi kreatif ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 9-11% pada PDB real nasional dan menyerap tenaga kerja mencapai 9% terhadap tenaga kerja nasional. Pembangunan kreatif ini akan mendapatkan hasil yang optimal jika terjadi kolaborasi antar 3 aktor utama, yaitu cendekiawan atau intelektual, kalangan bisnis atau businessman, dan pemerintah government, atau ketiganya sering disebut dengan triple helix. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang grafik cetak industri kreatif Indonesia. Pada tahun 2007 itu terjadi perbaikan iklan ekonomi kreatif, kemudian disusul pada tahun 2010 terjadi peningkatan sumber daya dan investasi. Tahun 2012 terjadi peningkatan bisnis kreatif dan lapangan kerja, serta yang terakhir terjadi pada tahun 2015 yaitu pemantapan citra industri kreatif. Yang selanjutnya yaitu mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan kesulitan pengembangan industri kreatif. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama potensi penduduk dan jumlah penduduk, yang kedua kaya budaya dan warisan budaya, yang ketiga sumber daya alam yang berlimpah dan menarik, yang keempat industri kreatif tersebar di berbagai wilayah tanah air, yang kelima, bahan baku industri kreatif kebanyakan bukan impor, tapi berasal dari lokal. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness, seperti dikemukakan dalam buku kerajinan pada tahun 2006. Kelemahan bersumber pada daya industri kreatif seperti tercermin pada beberapa kelemahan industri kerajinan umumnya, yaitu yang pertama, lemah dalam desain produk, baik dalam jumlah maupun kualitas desain pekerjaan. Kelemahan tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan mengenai pasar yang menyebabkan lemahnya desain yang kurang bermutu dan minimnya sentuhan kontemporer. Yang kedua, lemah dalam mengomersialisasikan produk, yaitu lemahnya dalam mengomersialkan produk tercermin dalam minimnya jaringan pasar, minimnya loyalitas konsumen terhadap produk, dan pada akhirnya nilai tambah yang dinikmati pada pengusaha menjadi kecil. Yang ketiga, kurang memahami manajemen produksi dan bisnis. Kurang memahami manajemen produksi dan bisnis berdampak pada ketidakberhasilan untuk meningkatkan peringkat ranking atau usaha. Yang keempat yaitu etos kerja dan produktivitas yang masih kurang. Bekerja yang kurang rapi atau mengakibatkan produk kurang berkualitas, biaya tinggi, dan bermasalah dalam pengiriman pesanan. Yang kelima, menganggap bahwa industri kerajinan bukan tempat berkarir yang menjanjikan. Yang keenam, belum adanya gerakan pengembangan industri kreatif yang menyentuh tingkat bawah dan baru pada tahap
wacana. Strategi selanjutnya yaitu melanjutkan strategi yang tadi. Yang ketiga yaitu ada peluang atau opportunity, yaitu yang pertama pangsa pasar hasil industri kreatif, yang kedua baik lokal, nasional maupun global cenderung meningkat. Yang kedua ada kecenderungan semakin diminatinya hasil industri kreatif. Yang ketiga ekspektasi konsumen terhadap produk kreatif semakin tinggi. Yang keempat adalah tantangan industri, yaitu yang pertama seperti globalisasi dan perdagangan bebas yang menuntut daya saing yang tinggi. Yang kedua semakin tingginya persaingan produk luar dan jumlah pesaing. Yang ketiga kualitas produk pesaing yang relatif lebih tinggi karena sudah menggunakan perangkat teknologi. Yang keempat kemajuan teknologi yang semakin cepat. Yang kelima kurang diminatinya produk dalam negeri oleh sebagian besar masyarakat. Strategi selanjutnya yaitu mengenai kesulitan pengembangan ekonomi kreatif. Menurut UNDP, UNCTAD tahun 2008 ada beberapa kesulitan untuk ekspansi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama kekurangan modal atau lack of capital, yaitu kekurangan modal finansial akan menghambat kegiatan ekonomi kreatif, terutama untuk mewujudkan gagasan ke dalam bentuk produk ekonomi kreatif yang real. Yang kedua, kekurangan keterampilan berwirausaha atau lack of entrepreneurial skill, yaitu kekurangan akan keterampilan ini berdampak pada kesulitan pebisnis untuk melakukan komersialisasi produk. Yang ketiga yaitu kekurangan infrastruktur dan kelembagaan, yaitu infrastruktur ekonomi kreatif berupa regulasi, kemudahan, advokasi, dan sarana lainnya yang diciptakan oleh pemerintah seperti kelembagaan, pembinaan, dan perlindungan. Selanjutnya, secara Fiastrian, NPM 109 akan melanjutkan presentasi. Secara empiris, yaitu berdasarkan pada hasil penelitian penulis dan kawan-kawan terhadap industri kreatif di Kota Jawa Barat pada tahun 2009, ada beberapa indikator kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan industri kreatif yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu gagasan berkreasi. Indikator kelemahan meliputi kurangnya untuk mengadaptasi terhadap produk yang sudah ada, baik dari media massa maupun dari luar. Kekuatannya selalu merujuk pada budaya yang ada secara turun-temurun, tetapi ada kelemahan yaitu tanpa perubahan yang terus-menerus. Yang kedua ada kerjasama atau kolaborasi. Indikator yang ditemukan meliputi kurang kerjasama dengan pihak lain, baik dalam distribusi maupun pemasaran, tidak memiliki jaringan usaha, dan kerja sama teknik. Yang ketiga ada inovasi produk. Indikator yang ditemukan meliputi kurang inovasi, tidak memiliki desain dan paten, atau produk seterusnya tampil dengan ciri khas tersendiri yang sudah digemari sejak lama. Yang keempat ada inovasi metode produksi. Indikator yang ditemukan kebanyakan memiliki tahapan produksi yang tetap atau tidak berubah, tidak menggunakan komputer. Kekuatannya yaitu sudah menggunakan mesin dalam proses produksi dan beberapa industri kecil yang memiliki standar kualitas produk. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Indikator yang ditemukan meliputi kebanyakan memiliki tenaga kerja hanya terampil dan berpengalaman dalam bidang itu sejak lama. Sebagian besar pendidikan pada umumnya sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA dan sekolah dasar atau SD. Selanjutnya ada permodalan dan bahan baku. Indikator yang ditemukan meliputi memiliki modal sendiri dan tidak memiliki sumber modal dari luar, seperti bank dan pemerintah, kebergantungan, bahan baku rendah untuk bahan baku lokal, dan kebanyakan memiliki bahan baku sendiri. Selanjutnya ada distribusi. Indikator yang ditemukan meliputi kebanyakan mampu menyelesaikan pesanan sesuai dengan order, saluran distribusinya langsung, dan memiliki saluran pemasaran di luar kabupaten. Strategi pengembangan ekonomi kreatif di pedesaan dan perkotaan, permasalahan dan cara pemecahannya. Permasalahan ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan urbanisasi, serta kesenjangan di perkotaan dan di pedesaan yang semakin meningkat sebenarnya dapat diatasi dengan pengembangan ekonomi kreatif sektor tradisional di pedesaan dan pengembangan ekonomi kreatif di sektor informal perkotaan. Strategi pengembangannya ada pengembangan ekonomi kreatif di sektor tradisional pedesaan, ada juga pengembangan ekonomi kreatif di perkotaan.
Untuk pengembangan ekonomi kreatif di sektor tradisional di pedesaan dapat dilakukan dengan cara menciptakan industri-industri pengolahan hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil kelautan, hasil peternakan, dan hasil pertambangan atau galian. Masyarakat di desa perlu didorong untuk menciptakan nilai tambah dari setiap produk yang dihasilkannya, dan pemerintah menciptakan infrastruktur dan sarana produksi untuk mengolah hasil-hasil produksi di pedesaan. Masyarakat di pedesaan perlu mendapatkan pelatihan dan prasarana untuk mengembangkan bahan baku lokal yang sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Contohnya, ketika di daerah Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar terdapat industri pengolahan kayu, maka masyarakat setempat giat menanam pohon kayu albasiah dan pohon jati yang usianya tumbuh relatif singkat. Oleh sebab itu, penulis berhipotesis bila pada setiap daerah disediakan sarana produksi lokal dan pelatihan untuk peningkatan nilai tambah yang sesuai dengan potensi lokalnya, maka motivasi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu pengembangan ekonomi kreatif di perkotaan, di mana terdapat sektor-sektor informal yang dapat dilakukan melalui penguatan dan pengembangan modal intelektual industri kecil dan menengah informal yang dilakukan melalui pembinaan yang mengarah pada kreasi baru dan nilai tambah baru untuk menghasilkan kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, royalti, desain yang bahan dasarnya dari pedesaan, produk-produk dari sektor tradisional di pedesaan ditransformasi menjadi kekayaan intelektual sektor informal di perkotaan. Pengembangan desain, kemasan, dan kekayaan intelektual lainnya dapat dilakukan di perkotaan yang sudah tersedia sarana dan prasarana serta para intelektualnya. Misalnya, produk yang dihasilkan di pedesaan diberi merek, dipatenkan, dan dikomersialisasikan di perkotaan. Banyak produk-produk yang berasal dari negara-negara berkembang akan tetapi desain kembali diberi merek dan dipatenkan di negara-negara maju. Pakaian, sepatu, hasil rotan, batik, tempe, dan produk pertanian lainnya yang diberi merek dan dipatenkan di negara-negara lain. Nah, oleh sebab itu, produk-produk yang berasal dari pedesaan bisa dipatenkan di perkotaan, seperti halnya produk dari negara-negara berkembang yang dipatenkan di negara maju. Dengan demikian, potensi lokal pedesaan dan intelektual perkotaan menjadi terbudayakan dan tidak saja menyediakan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan kota. Pengembangan ekonomi kreatif di pedesaan perlu diarahkan pada advokasi pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan yang dihasilkan dari sektor tradisional untuk menghasilkan nilai tambah baru. Sementara itu, pengembangan ekonomi kreatif di perkotaan diarahkan pada pembinaan dan penguatan sektor informal seperti industri kerajinan, makanan, minuman, perdagangan, dan jasa lainnya melalui rekayasa karakter produk untuk menghasilkan paten, desain, merek dagang, dan royalti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.